untuk mempererat tali silaturahim di antara awak media yang ada di Kabupaten Cilacap. Kodim 0703 Cilacap hari ini mengadakan kopi morning Kamis tanggal 28 Desember 2023 bertempat di Makodim 0703 Cilacap. Mengucapkan terlebih dahulu adalah selamat Hari Natal, ya, selamat Hari Raya Natal 2023 bagi rekan-rekan yang merayakannya. Semoga berkah dan damai Natal menyertai kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kita masing-masing kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Pertama-tama, mari kita semuanya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah, ya, nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Makodim 0703 Cilacap dalam acara Coffee Morning. Kita personil Kodim dengan awak media, dengan Diskom Info sekalian. Yang saya hormatin Kadiskom Info Kabupaten Cilacap, Bapak Supriyanto. Terima kasih Pak atas sugeng rawuhnya, ya kan. Kemudian yang saya hormati Ketua PWI Kabupaten Cilacap, Bang Gayul Dika. Ini baru tahu saya tadi kan. Saya tanya siapa nih. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu awak media sekalian yang sudah berkenan hadir di undangan kami. Kemudian yang saya hormati Kasdim, ada nggak ada ya? Ada. 9.30 itu ada acara rapat terkait dengan kegiatan Cilacap Run. Cilacap Run 5K 10K nanti di awal tahun depan itu, sehingga saya mewakilkan karena ada acara ini. Kemudian yang saya hormati para perwira staf Kodim, kemudian para dan ramai yang hadir di sini. Rekan-rekan sekalian semuanya, sengaja saya ini sebagai ajang silaturahmi kita, ya, antara Kodim 0703 Cilacap dengan awak media sekalian. Kenapa? Karena saya melihat kita kalau di lapangan ketemu, tapi kita nggak pernah membuat coffee morning di sini. Sehingga saya punya inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Intinya adalah untuk ajang silaturahmi kita, saling kenal mengenal, saling nanti kita berkomunikasi, ya, berkolaborasi, bersinergi untuk Cilacap yang lebih maju dan Indonesia bahkan internasional terkait dengan khususnya di wilayah Cilacap apa yang sudah dilakukan. Karena sekarang semuanya masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah, ya, dengan mudah. Kegiatan 1 detik baru kegiatan di mana tuh di luar negeri kita sudah bisa akses sekarang di sini. Kenapa? Dengan media sosial, ya, dengan berita-berita online, dengan TikTok. Sekarang eranya adalah begitu. Sehingga saya pikir peran Anda sekalian, awak media, itu luar biasa untuk kemajuan negara kita. Saya juga tadi bercerita dengan Pak PWI, dengan Pak Kadis Info. Saya juga pernah menjadi wartawan abal-abal, ya, pernah saya menjadi wartawan awal. Waktu saya masih berdinas di Kopassus, ya. Waktu saya berdinas di Kopassus, saya 5 kali melaksanakan operasi intelijen itu di Papua juga. Saya sebagai wartawan karena untuk masuk kepada masyarakat yang masih tanda kutip masih pro M lah, pro merdeka dia. Kita masuk melalui media sosial, melalui wartawan. Itu waktu saya pengalaman ini. Dan mitra saya ada juga wartawan semua. Bagaimana kita untuk meng-counter, men-take down berita-berita negatif terkait dengan NKRI. Apakah itu yang dilakukan oleh oknum TNI Polri atau aparat pemerintahan, ya, kita netralisir dengan berita-berita. Karena dengan berita-berita itu bisa merubah perimbangan, ya, bisa mengundang negara orang untuk fokus di
tempat kita, apalagi isu yang diangkat adalah masalah pelanggaran HAM. Ada data, ada fakta. Nah, itu kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi dengan awak media. Bagaimana kita untuk men-take down dan meng-counter itu melalui apa? Tulisan-tulisan kita. Termasuk tadi juga Pak PW menyinggung waktu saya ke Yaman, Timur Tengah, ya. Kita juga melaksanakan operasi intelijen di sana. Cover kita juga wartawan. Waktu itu saya wartawannya Metro TV, ya kan? Saya belajar hampir seminggu tuh, hampir 2 minggu lah belajar bagaimana kita kalau berbicara depan apa tuh kameramen, goyang juga kita, meskipun kita gini-gini kan, tapi begitu kita ngomong depan kamera itu goyang juga kita. Jadi memang perlu berlatih, ya. Saya berlatih hampir 2 minggu waktu di Kedoya itu di Kebon Jeruk sebelum saya berangkat ke Yaman itu. Kenapa? Karena kan Anda monitor di Yaman itu kan ada konflik internal waktu itu, ya kan ada warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di sana, dia nggak mau kembali. Perang saudara, Pompes ini diserang sama masyarakat karena ini paham Al-Houthi, ini Syiah, ya kan? Masyarakat ini Pompes ini bubarkan, nggak mau dia. Ada warga negara Indonesia situ, perang dia, ya kan? Warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan situ diinstruksikan untuk kembali ke Debes di deportasi ke Indonesia, tapi nggak mau dia, tetap dia berjuang. Kita dihadirkan ke situ, ya. Apa inputnya? Kita men-spotting mana pesantren-pesantren di sana yang moderat, mana yang radikal. Karena kalau yang radikal itu, itulah nanti begitu dia kembali ke tempat kita ini, jadi kantong-kantong radikal dia. Nah, itu output kita. Jadi masuknya kita wartawan, Pak, ya kan? Karena wartawan tuh bisa masuk kemana saja. Kalau ibaratnya ATM itu dia ATM yang bersama itu, ya, yang link, yang bisa masuk semua itu. Nah, itu. Jadi saya juga pengalaman menjadi wartawan abal-abal, tapi intinya tujuannya semua itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sekarang di sini saya di Cilacap, saya mengajak rekan-rekan semuanya, awak media, mari kita sama-sama untuk berkolaborasi, berkomunikasi, berkoordinasi, bersinergi, ya, untuk membangun Cilacap yang lebih maju dan bercahaya. Tentunya melalui tulisan-tulisan kita nanti yang kita sampaikan kepada publik atau pada masyarakat, ya. Karena sekali lagi tulisan itu menentukan perubahan juga, ya, pada masyarakat kita. Apalagi saat ini kita akan menghadapi namanya tahun politik, ya. Mari kita lebih bijak dan yakini bahwa TNI netral dalam pemilu 2024 ini, karena politik TNI adalah politik negara. Siapapun yang terpilih itu adalah panglima tertinggi kita, ya. Sehingga kami siap mengawal demokrasi bersama rekan-rekan media. Mari kita sukseskan pemilu 2024 ini dengan aman, ya kan, nyaman, dan semua masyarakat bisa mengikuti pesta ini dengan penuh sukacita. Dan itu perlu kerjasama, kolaborasi kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon kerjasamanya jika nanti mungkin ada anggota TNI khususnya di Kabupaten Cilacap ini yang namanya kita prajurit banyak kan, mungkin ada yang satu nyeleneh, ya kan, satu mungkin agak apa-apa lah itu. Kalau memang ada prajurit anggota kami TNI di Kabupaten Cilacap melakukan hal-hal yang kurang baik, tolong dikomunikasikan dengan kami sebelum ada berita-berita miring yang dirilis, ya kan? Karena kalau sudah terilis, susah kita untuk men-take down-nya, ya kan? Sama seperti masalah kemarin perundungan itu yang di Cimanggu, ya. Itu sebenarnya kalau saya pikir itu hal biasa. Dulu mungkin waktu kita masih SD, waktu kita SMP, SMA, biasa itu, ya kan? Kita dulu mungkin waktu hari Senin upacara, tapi kita terlambat, habis itu kita dipanggil sama guru BP, berdiri depan bendera, suruh hormat, begini. Itu biasa dulu, ya kan? Dijewer, biasa, berkelahi, biasa dulu. Tapi sekarang menjadi luar biasa, kenapa? Karena diviralisasi. Begitu masuk viral, ya kan, lihat ya komennya tuh,
komen-komennya juga, akhirnya sampai kemana-mana, sampai presiden akhirnya jadi rame bumerang. Begitu sudah begitu, kita agak sulit untuk men-take down-nya, harus membuat berita-berita imbangan lain. Sehingga saya mohon kerjasamanya dengan awak media sekalian, baik pun yang sudah hadir atau yang belum. Kalau nanti ada berita-berita yang miring, harapan saya tidak ada. Tapi yang namanya kita prajurit banyak, ya kan, di lapangan kita mungkin bersinggungan dengan masyarakat atau apa, tolong dikonfirmasi kepada kami sebelum dirilis, ya kan? Biar kita semua loud and clear. Itu Pak ya, Ibu sekalian, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mari kita sekarang kapimorin dengan baik, saling berkomunikasi, silaturahmi, jangan tegang-tegang, ya. Semoga acara ini. Selamat datang, Komrel KPI Pertamina. Ini Pak Cecep, ya kan, orang nanti semua depan nih, ya kan? Saya juga beruntung sama Ayu. Ini di depannya ada lambang Kodim nih, Kodim Mojo Ticacap, ya kan? Di belakangnya Pendim kan nggak apa-apa, mitra, ya kan? Nanti kan mungkin ini Pendim, nanti ada Pen Polresta atau Humas, mungkin ada Pen Diskominfo, semuanya ada. Jadi kita semua bermitra, ya kan? Nggak apa-apa kalau dipakai. Ya. Nggak ada. Itu yang mana? Yang ada. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Komando. Satu, dua, tiga. Ya. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita Kodim 0703 Cilacap melaksanakan kegiatan Coffee Morning dengan awak media yang berada di Kabupaten Cilacap. Kita kerjasama dengan Diskominfo, hadir kadisnya, kemudian dengan Komrel Pertamina di bawah supervisi PWI. Kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk menyematkan persepsi bahwa kita sama-sama untuk membangun Cilacap dengan awak media yang merupakan agen-agen perubahan dalam menyajikan tulisan-tulisan tentunya untuk menjaga keseratiban Kabupaten Cilacap. Untuk si kontrol dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap. Terkait dengan anggota TNI dan untuk netralitas ke depan bagaimana? Kalau untuk TNI, netralitas TNI di pemilu dan pemilu kada 2024 harga mati. Kami TNI sesuai instruksi dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, bahwa TNI netral, tidak memihak kepada siapapun, karena politik kita adalah politik negara. Dan yakin dan percayalah, TNI netral. Ya, terima kasih jadi kesempatan silaturahmi ini yang dipimpin oleh Pak Dandim. Ini sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan apresiasi yang tinggi, penghargaan tinggi. Tentu ini adalah dalam rangka membangun literasi karena kita tahu bahwa masyarakat kita dalam membaca itu masih ranking yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu maka peran awak media tentu mendorong masyarakat agar gemar membaca, gemar mencari informasi yang betul-betul informasi yang akurat sesuai dengan tema hari ini.
jadi betul-betul informasi yang terpercaya. Maka hindari hal-hal yang sifatnya hoax, karena ini tidak saja menistakan diri kita, tapi menistakan yang membacanya. Oleh karena itu, maka saya berharap kepada teman-teman media, awak media, tentu sampaikan informasi yang betul informatif, kemudian jauhkan dari hal yang sifatnya hoax. Sekali lagi terima kasih Pak Dandim atas kesempatan silaturahmi kita dengan para awak media. Fungsinya bahwa di tahun baru 2024 ini kita tetap menjaga kehandalan kilang, ya. Jadi kehandalan kilang tetap kita jaga, itu ada prioritas kami, karena dengan kehandalan itu kita bisa tetap berkontribusi untuk pemenuhan BBM dalam negeri, itu aja. Selama nanti pasokan aman nggak? Insya Allah aman, pabrik sekarang juga lancar, aman.